Ya, ada bisnis saya juga di pariwisata itu yang benar-benar menopang hidup saya sampai ya kasarnya. Apa yang membuat Dego kelencang sing tadi nyerah nih? Mujair. Nih, pakaiannya udah bisa dibilang ibu. Karena kalaupun orang dari Kintamani belum tentu bisa. Dia pernah nggak ngerasain kalau dia kecelakaan ngeluarin single? Slang kayak gitu udah pasti lah. Jadi kalau misalnya ada orang beli nih sok nyendane mana tuh? Ya, Sandi Sandoro. Sandi Sandoro dia kedak sing. Lumayan apa sih. langsung tunggah saja motor. Luar biasa. Sama dengan lagu mungkin deh ya. Rago Bisa nak dibilang cerita ya. Rago nak marus wujak tunangnya kena. Ingat gak dulu terus Kanti Mati siapa yang punya ceritanya ya? Itu hanya dengan itu ceweknya tuh. Kopi bubuk Bali Tulen dari Bali Coffee Banyuatis. Gue langsung. Gini. Beliau lagi sibuk, oi. Asik. Kena kontrak aja loh. Kontrak di Mujair. Oke, teman ngopi kali ini saya bersama Dego Vaspa. Ganti ada aneh? Dego Suasini. Siap lu kopi. Siap lu kopi. Nah, ini juga kita bareng kopi bubuk Bali Tulen deh. Iya, benar. Dari kopi Banyuatis. Bali Tulen. Oke, kemarin. Baik. Selain menjadi chef, apa ben kesibukannya? Masih nyanyi, buat lagu, ya barang 1-2 lagu. Single terakhir dia apa? Mau keluar. Mau keluar. Yang terakhir kemarin tuh nih Covid dah. Terakhir enggak, Surya di Petang. Yang duet sama Gus Yuda. Oh iya, yang lagu tentang ibu. Iya, benar. Nah, harusnya tahun ini juga ngeluarin lagu tentang ibu karena ada upacara ngaben, jadi ya. Yang membuat Dego Vaspa namanya melejit itu adalah lagu Tresna Kanti Mati. Betul. Siapa yang bawa pertama kali? Ya. Kerasing cocok. Bukan nggak cocok, memang mungkin kalau saya menggambarkan sebuah lagu itu seperti hoki, Pak. Hoki kadang menurut kita itu bagus lagunya kita bawain bisa booming, tapi ketika bawain udah di aransemen kita launching ternyata nggak ngefek. Iya. Mungkin supaya tahu perjalanan saya di Awatara Band dulu kan. Lagu Awatara tuh beda aja Avatara. Beda. Oh, beda. Jadi konser Akasakade cuma mana sih orang-orang? Ternyata beda. Ya itulah perjalanan. Iya. Jadi saya ketemu Dego itu dulu 2013. Enggak, 2009 lah. Mabuk bareng. Iya. Itu canda-canda. Kita tuh juga timnya Pak Delolo tuh. Betul. Setiap hari punya kan. Jadi punya bagus lah gede. Lumayan. Dego juga agak mekar sedikit sekarang. Iya. Karena tenang gitu, Pak. Bukan tenang, Bang. Sebenarnya kalau orang itu mengalihkan stres dari minum, jalan-jalan atau mungkin sendirian, kalau saya makan. Oh, makan. Ya, apalagi di masa pandemi ini kan ya bisa dibilang hampir seluruh dunia lagi sedang pusing lah ngadapin ini. Jadi saya lebih ke makan, kuliner setiap malam. Jadi jalan-jalan. Dego ini kan juga termasuk aktif di pekerjaannya tentang pariwisata. Betul. Pasti berpengaruh deh ya. Sangat berpengaruh, apalagi ya ada bisnis saya juga di pariwisata itu yang benar-benar menopang hidup saya sampai ya kasarnya. Apa yang membuat Dego kelencang sing tadi nyerah nih gitu? Tentunya keluarga. Apalagi saya sudah berkeluarga, ya saya harus berpikir anak saya untuk esok harinya. Apalagi kalau proses ketut loh. Apalagi kalau proses ketut berat deh. Berat sekali itu. Banyak yang tidak tahu kalau Dego ini adalah pria muda. Asik, pria muda kedang malu. Pria gitu muda asli Kintamani. Betul. Dan dia juga sekarang sedang menekuni warung dengan menu andalannya nih. Mujair. Nih, pakaiannya udah siap-siapan. Siap-siapan bukan sep. Bukan. Bangke, sepek nih. Dodong. Nih. Tadi saya sudah coba, deh. Gimana menurut Pak ini? Nih, resepnya sama dengan kopi Banyuatis deh, rasanya otentik Bali banget deh. Betul. Bumbunya. Ini Apakah resep keluarga, Bro? Oh, ini resep keluarga. Ini resep turun-temurun dari nenek. Bisa dibilang ya. Apa ibu? Ibu lah, bisa dibilang ibu. Karena kalaupun orang dari Kintamani belum tentu bisa masak seperti ini. Iya. Boleh Pai coba ke Kintamani atau kemana teman-teman yang tahu ada Mujair nyat-nyatnya, bandingkan. Kemarin juga bikin event di Kintamani. Ya. Man Mujair nyat-nyat. Tapi sing bakat rasanya ya.
lebih merasa tanah. Cara mengolahnya bagaimana? Ada menu rahasia ada resep rahasia nggak deh? Pasti setiap menu, setiap masakan kita pasti ada resep rahasianya. Sebenarnya Dego ini musisi apa chef? Kedua-duanya. Gitu. Jadi sebelumnya buat saya nyoba-nyoba masak deh. Di tahun 2003 sampai 2006 itu saya masak. Jadi saya kerja di Sanur, di salah satu restoran besar di sana. Kebetulan dari awalnya cuma steward atau apa gitu, bisa sampai akhirnya masak. Jadi kayak diberikan kepercayaan di sana menjadi tukang masak lah gitu. Jadi Dego ini bisa mengolah satu bahan yang biasa aja menjadi spesial. Sangat luar biasa. Sama dengan lagu mungkin deh ya. Rago nak cerita ya. Rago nak marus wujak tunangnya kena. Ingat gak dulu Terus Nakanti Mati siapa yang punya ceritanya ya? Itu hanya dengan itu ceweknya tuh hanya dengan sebuah cerita saya bisa menggambarkan lagu. Menjadikan lagu lah cerita itu ya. Jadi Pai sempat membawakan hampir 3 tahun ya Pak ya. Tapi nggak booming dan belum ngefek. Jadi jika ada esok Montuan kan, tapi saya kita ngudiang. Itu lagunya bagus sekali. Sing hoki di lagu gitu mungkin. Kalau saya cover itu boleh lah? Boleh. Silakan. Itu keren sekali lagunya. Terus saya kenal Pai itu juga kasarannya awalnya ini anak ini beracuk sekali gitu. Serius, anak ini beracuk sekali. Kadang ada rasa ilfil, jujur aja rasa ilfil. Kok karena kita baru pertama kenal kan. Kok anaknya kayak gini, setelah kita kenal asik ternyata. Dalam artian contohnya kita masih sempet sampai sekarang kan teman baik gitu. Saling support tuh pasti. Walaupun kita jarang komunikasi atau apa, tapi ketika memang kita saling membutuhkan, kita benar-benar kontek-kontekan gitu. Kayak kamu waktu jam 12 malam dia ada cewek itu kan saya langsung Ya jadi kena deh. Kembali ke musisi nih. Betul. Jadi Dego itu sudah rokok sih. Oh, nah siap. Jadi Dego itu sudah sangat dikenal dengan lagu-lagunya yang melo-melo. Betul. Dia pernah nggak ngerasain kalau dia kecelakaan mengeluarin single? Pernah. Aneh, yang Raga sih ninggalin Kengkenang Jani. Aneh di kolam renang tuh. Iya. Itu dia. Musiknya asik, lagunya asik, mungkin nggak tepat untuk saya bawakan. Dan itu kecelakaan saya langsung saya tebus di Terlanjur Cinta. Yang cara Bligong Joning orang, dia itu cocoknya lagu kisi-kisi kuping gitu. Dia kan ngeling-ngeling dulu gitu. Jadi dia Pak Dego. Dia misi Pak lah. Keras aja no. Kak Dego lah. Kak Bennya. Kakak. Oh kakak. Dego sering sekali dibanding-bandingkan dengan Sandy Sandoro. Iya benar. Apakah Sandy Sandoro itu termasuk panutannya Dego, influence-nya Dego? Apa karena mirip kan? Gini, sebenarnya dulu yang benar-benar paling saya maksudnya namanya sebuah perjalanan ya. Saya dulu hampir mengikuti kayak Semi Simorangkir. Terus ketika itu saya dibilang mirip sama Semi, saya langsung belajar lagi tentang vokal, belajar. Nah di Sandy Sandoro ini memang saya nggak nyangka, dalam artian memang Sandy Sandoro mungkin melejitnya di tahun 2014-an lah ya. Dan itu saya memang udah belajar banyak dengan karakter vokal lah. Makanya saya nggak terkejut kalau saya dibilang mirip atau sama pun saya nggak masalah, karena itu ketika saya belajar di tahun 2014 itu ini karakter saya gitu. Ini yang tepat. Jadi kalau ada yang bilang sama ya wajar aja gitu, karena namanya juga vokal lah segitu-gitu aja. Kalau influencer saya tuh sebenarnya ya Once keren. Once, Bon Jovi, Michael Enturo. Kayaknya gitu. Sumuran kita nih kita kan belanda. Waktu itu ya. Slang kayak gitu udah pasti lah. Jadi kalau misalnya ada orang beli nih nyendane mana tuh? Sandy Sandoro deg-deg pesing. Lumayan apa sih. Langsung tunggah saya di motor. Itu masa lalu. Nah itu nggak usah dijelasin. Itu jadi bukan lempok kalau mau nonton main. Nggak, itu bukan masalah saya dibilang ada memang kisi-kisi di belakangnya yang berbeda gitu. Tapi sekarang kan udah baik. Biasa maksudnya kalau kemarin pun saya ketemu ya biasa tosan apa. Sebenarnya pidan bawa itu nganin lagu tuh alkohol yang bicara. Iya, karena alkohol loh. Benar alkohol yang berbicara. Nah, kedepannya kalau misalnya pandemi ini tidak berakhir, apa yang Dego Faspa lakukan? Gini, masalah pandemi ini jujur kita mau keras, mau kayak gimana itu masih sulit. Intinya
manfaatkan apa yang ada di depan matamu. Kasarnya dari segi pekerjaan, dari celah-celah pekerjaan, seperti maaf nih, contoh sekarang saya ada cupang gitu. Ya, cupang. Saya senang cupang. Saya lihat cupang ini bagus dan lain sebagainya. Nah, saya coba juga di sana. Akhirnya ada sedikit rezeki juga masuk. Karena kalau ke depannya ini kita semakin terpuruk ya semakin mati gitu. Jadi ya berusaha sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan gitu. Kalau kita mau nuntut pekerjaan, seumpama nih, saya pintar melukis, oh saya harus melukis, dan siapa yang pembeli gitu. Tapi ketika ada pekerjaan di depan saya, oh saya harus ngecat rumah dibayar sekian, ya udah saya ambil gitu. Intinya yang penting hidup gitu. Jadi Dego ini adalah salah satu kolektor barang antik. Betul. Itu yang mungkin saya ada nak nawang deh. Tidak ada. Rago kan kaget mulai kemoro. Ya. Apa nih? Nah, dia itu bilang kolektor apa cuman hobi gitu? Bukan kolektor, bukan hobi ya. Jadi saya sampai besar sampai seperti sekarang ini 25 tahun ibu saya itu memang kayak pengepul lah kasarannya, pengepul antik dari Singaraja ke Kintamani, dari Kintamani ada bos dari Denpasar, pembeli dan lain sebagainya. Bisa dibilang pengepul lah, pengepul barang antik gitu. Barang termahal yang Dego punya dari yang antik itu beda dengan yang unik ya, yang mahal malu. Ada keris sama samurai. Ada kain juga, ada 3 barang. Cen malah aja gitar deh pipun lah. Bisa dibilang 200 kali lipat. Masa? Ya. Mani congan bangung deh. Saya bayar tepas. Jadi Dego ini punya Hanoman masih berkutu dia. Patung Hanoman, saya Hanoman. Patung Hanoman. Itu percaya nggak percaya itu pernah dijual dan kembali lagi, bukan dia terbang Jadi yang beli itu kayak kasarannya nggak kuat nih, nggak kuat mungkin dengan hioninya dan lain sebagainya. Jadi di cancel dan DP-nya baru sehari semalam itu langsung dihanguskan lah kasarnya. Dan dia dikembalikan. Pas waktu itu saya pengen bersihin dia karena ada beberapa kotoran. Saya bersihin, saya lihat kok ada kutu gitu, saya buka dan itu hidup, kutunya ribuan, hidup semua. Padahal itu bulunya bulu apa sebenarnya? Bulu kelinci. Bulu kelinci. Basa nggak ada darah padahal? Nggak ada darah, itu kayu. Iya. Gimana ada darah orang kayu di sana? Nyeram orto. Bejam. Dego, langsung terakhir kita. Biasanya yang datang di teman ngopi itu siap kopi langsung ngasih kata-kata deh. Oh gitu. Ini penutup nih. Oke, Dego Faspa. Siap kopi lu? Hidup di masa pandemi itu sulit, bro. Yang penting kamu kuat bertahan dan kamu cari solusinya dan jangan pantang menyerah. Oke, teman ngopi. Ada satu bingkisan dari Bali Coffee Banyuatis dan thank you. Dan jangan lupa juga ya, warung ini disupport Bali Coffee Banyuatis. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Teman ngopi. Kopi bubuk Bali Tulen dari Bali Coffee Banyuatis.